Alhamdulillah baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita doa dulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina wa islami dina Wabil Islam Islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rasulullah. Rabbana zidna ilman nafi'an Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Warzuqna fahman wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik. Kemarin terakhir itu ayat yang ke-9, kalau tidak salah ya. Ya. Dan kita baru mengenal tanda isim yang kedua. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah tanda isim itu berakhiran tanwin. Yang kedua adalah berawalan al ya. Baru itu. Ya. Yang ketiga belum? Belum kayaknya. Yang ketiga belum. Baik. Jadi itu nanti mau tidak mau ya, kalau kita mau mengerti atau bisa memahami bahasa Arab secara baik dan benar, ya mau tidak mau kita harus belajar tata bahasanya. Dan tata bahasa yang paling dasar itu harus kita mengenal dan bisa mengidentifikasi pembagian kata di dalam bahasa Arab. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa kata di dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 macam. Ya. Yang pertama isim, fi'il, dan harf. Nah, kebetulan yang hari ini itu baru mengenal isim itu dua ciri ya. Yang pertama tanwin sama al. Mungkin kalau siapa namanya Bunda Santi mungkin sudah agak jauh dikit ya. Sudah tapi biarin Pak Ustadz biar diingat lagi. Oke, baik. Jadi Catat. itu tanda isim itu harus kita matangkan ya. Harus kita matangkan dan betul-betul harus tidak ada masalah. Karena kalau masih ada masalah, itu berarti kita belum bisa untuk secara baik untuk mengenal bahasa Arab itu sendiri. Nah, nanti juga akan kita kasih latihan-latihan yang mungkin kalau anak sekolah itu kasih PR gitu ya. Ya, tapi PR-nya ini PR sukarela, bagi yang sempat aja, yang sempat. Kalau nggak sempat juga nggak apa-apa. Tapi yang penting latihan itu akan istilahnya diarahkan untuk bagaimana kita materi yang sudah kita pelajari itu tidak gampang hilang, tidak gampang lupa. Jadi sebagai media untuk mengingat, sekaligus juga itu sebagai data bahwa sebenarnya data buat saya, kira-kira apa sih yang belum paham, apa yang belum paham dan apa yang sudah difahami dengan baik maksudnya. Nanti sehingga dalam pertemuan kita nanti kira-kira mana yang perlu ditekankan dengan data itu, sehingga kita bisa menambal hal-hal yang bolong-bolong. Oke, baik. Pada pelajaran yang kemarin itu pertama kita sudah mengenal yang namanya perbedaan li
yang bermakna bagi ketika dia bersambung dengan kata ganti dan bersambung dengan bukan kata ganti, gitu ya. Nah, oke, coba sekarang bahasa Arabnya bagi apa? Bahasa Arabnya bagi Li. li. Nah, bahasa Arabnya bagi yang berbunyi li itu bila bersambungnya dengan selain kata ganti, ya, seperti yang kemarin, ya, lillahi atau lil muttaqina. Nah, itu karena bersambung dengan kata biasa yang bukan kata ganti. Nah, sedangkan bila li bila disambungkan dengan kata ganti, maka bunyinya akan berubah menjadi la. Seperti kasus ini, walahum. Ya, jadi kalau lahum ini artinya apa? Lahum Bagi mereka. bagi mereka tetap artinya bagi. Kenapa ini berbunyi la? Karena ada hum, ada kata ganti. Kemudian berikutnya, kemarin ma. Di awal-awal dahulu, ma itu kita kenal dengan arti apa? Apa yang, ya. Ma itu mempunyai arti apa yang. Namun kesininya ternyata ma itu bisa mempunyai makna lain selain apa yang, yakni bisa bermakna tidak, sehingga ma tersebut menjadi persamaan kata dari la, menjadi sinonim dari la yang juga sama-sama bermakna tidak. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan ma itu bisa berganti makna menjadi tidak. Nah, kemarin kita sudah kita sudah ketemu ayatnya, yaitu wama hum bimu'minin. Ma yang tadinya bermakna apa yang berubah menjadi tidak bila ma bersambung dengan bi. Ya, seperti wama hum bimu'minin. Ma-nya di sini artinya apa? Tidak. Ya, karena ada bi-nya ini. Kemudian yang kedua, ma yang wama yakhda'una illa anfusahum. Ma pada ma yakhda'una artinya apa yang atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Ma yang di sini bermakna tidak atau mempunyai arti tidak? Ada ilah. Ada ilah di belakangnya. Nah, ilah sendiri artinya apa? Kecuali. Melainkan. Nah, ya, kecuali atau melainkan. Nah, itu berbeda dengan ilah ya. Jadi nanti kita juga harus ini, kalau memang ada tasydidnya ya harus ada tasydidnya, kalau tidak ada ya tidak ada, karena nanti akan mempengaruhi makna. Seperti ilah tanpa tasydid, maka nanti akan ini, bermakna kepada. Ilah ya, tanpa tasydid, tanpa huruf yang double di tengah, maka ilah artinya kepada atau ke. Namun bila pakai tasydid, ilah pakai syiddah di tengah, maka artinya kecuali. Baik. Kemudian ini ada yash'urun. Apa artinya yash'urun? Nah, ini kalau lupa artinya yash'urun itu untuk mereka atau kalian. Ya. Mereka. Ya itu jauh atau dekat. Jauh. Kalau begitu mereka atau kalian. Mereka. Kalau kita rubah menjadi kalian, maka bunyinya menjadi Tak. nah, iya, bunyinya bukan tak gitu aja, bunyi lengkapnya. Tashurun. Ya, nanti jadi tak apa begitu kan? Bisa tak mau lah, tak apa gitu kan? Nah, ya, jadi berubah. Baik. Nah, yang kalian dan mereka itu kan jamak. Kira-kira jamaknya itu ditunjukkan pada huruf apa di situ? Wow. Wow, ya, ditujukan pada huruf wow. Baik, jadi yash'uruna, mereka menyadari. Apa? Yash'uruna, mereka Menyadari. Oke. Nah, nanti ya, oke. Kalau di ayat ini masih aman. Nah, ayat 11 nanti agak sedikit rumus lagi ya. Ayat 11. Baik, sebelum kita
betul-betul ke ayatnya, coba kita kenalkan begini. Nah, coba kita ingat kembali rumus-rumusnya kemarin. Kalau ini artinya apa? Mereka Nah, kalau ini beriman. Yuqinuna. Mereka meyakini. Meyakini. Berikan. Mendirikan. Kiam. Kiamul. Ini kof, ya. Iya. Jadi kata dasar di dalam bahasa Arab itu ada berapa huruf? 3. Kita fokuskan yang 3 yang di tengah saja. Jadi kita nggak perlu lagi ini apa namanya ya dan wawu di belakang, itu tambahan pemanis saja ya. Ini indikator kecil. Jadi yang penting itu adalah huruf yang tengah, yang 3 huruf itu. Baik, kemudian ini artinya apa? Meyakinkan. Mereka menginfakkan sama. Kemudian kalau kita rubah dari mereka menjadi kalian, perubahannya berbunyi dari yu'minuna berbunyi menjadi Tu'minuna. Tu'minuna. Kalau mereka dirubah menjadi kalian mendirikan Tu'minuna. Kalau kalian menafkahkan, yang dirubah dari mereka menjadi Tu'minuna. Nah, kemarin kan rumusnya begini ya. Jadi ya itu untuk jauh, wawu untuk jamak. Nah, Oke, wawunya ya, jamak ya. Jamak dalam bahasa Arab itu berapa? Berapa orang? Atau berapa? Lebih dari 2. Lebih dari 2, betul. Nah, berarti kalau 2 itu bukan menggunakan wawu, tapi menggunakan alif. Ini alif nih. Kalau tadi kan yu'minuna nih, wawu. Wawu semua, ini wawu ya. Nah, wawu. Wawu ini jamak, baik untuk orang yang jauh maupun orangnya dekat. Ya, semuanya menggunakan wawu. Wawu dikombinasikan dengan ya berarti jauh, jamak jauh. Wawu untuk jamak dikombinasikan dengan ta berarti jamak dekat kalian. Ya, jamak tapi dekat. Namun kemudian kalau menggunakan alif berarti berapa orang? 2. Nah, dikombinasikan dengan ya itu untuk jauh. Berarti siapa ini? Ayo, siapa? Dia itu 1. Kalian. Mereka berdua. Mereka berdua. Mereka berdua. Karena jauh pakai ya. Oke, sekarang mereka berdua beriman. Kalau ini yuqimani. Dua mendirikan. Mereka berdua mendirikan. Mereka berdua mendirikan. Kalau yunfiqani pakai alif. Mereka berdua Menafkahkan. Sekarang kita rubah menjadi kalian. Kalian berdua. Dari yu'minani menjadi apa bunyinya? Tu'minan. Tu'minani. Kemudian kalau kalian berdua mendirikan. Dari sini. Tuqimani. Oke, tuqimani. Kemudian kalian berdua menafkahkan. Dari mereka menjadi kalian. Tunfiqani. Kesimpulannya begini. Nah, ya untuk jauh, alif untuk 2. Maka mereka berdua. Kemudian tak untuk dekat, alif untuk berdua, berarti kalian berdua. Ya, ini rumusnya. Rumusnya begitu. Jadi kalau wawu untuk lebih dari 2, kalau alif hanya 2, kalau nggak ada apa-apa berarti 1. Ya, kalau nggak ada apa-apa berarti untuk sendirian, tunggal. Nah, kemudian ini. Kalau ya saja untuk jauh, kalau nggak ada apa-apanya, buat siapa? Maksudnya? Mereka. Kalau mereka kan jamak. Ini nggak ada jamaknya, ini nggak ada wawunya, nggak ada alifnya, tapi kosong. Itu untuk siapa? Dia. Kan jauh, tapi 1 orang. Ya. Jauh, tapi 1 berarti dia. Terus, lagi. Kalau dipasang wawu, jauh, tapi wawu. Mereka. Sekarang kalau ya jauh tapi alif, ayo siapa? Mereka berdua. Oke, ini untuk orang jauh. Sekarang orang dekat.
pakai tak saja di depan, tapi tanpa di belakang, nggak ada wawu, nggak ada alif, berarti siapa dekat? Kamu. Oke, sekarang pakai tak sama wawu untuk jamak berarti siapa? Kalian. Kalian. Oke, kalian. Sekarang kalau tak tambah alif untuk berdua, tapi tak dekat untuk siapa? Kalian berdua. Oke, kalian berdua. Ini untuk orangnya dekat. Nah, sedangkan untuk orang pertama, orang yang berbicara, cuma ada dua depannya. Kalau untuk apa namanya sendiri satu orang, pakai aku, hamzah di depan. Dan kalau kami, pakai nun di depan. Nah, jadi kalau apa namanya, kalau menggunakan hamzah di depan atau nun di depan, itu di belakangnya pasti nggak ada apa-apanya. Pasti nggak, kita nggak perlu berpikir ada wawunya nggak, kita tidak perlu berpikir ada alifnya nggak, sudah pasti nggak ada. Dan sudah pasti tidak membutuhkan alif atau wawu. Karena untuk orang yang berbicara, untuk orang pertama, cukup dibedakan antara aku atau kami. Tidak perlu wawu dan tidak perlu alif. Yang perlu wawu sama alif itu kalau ada ya atau tak. Ya, yang perlu di belakangnya wawu untuk jamak, alif untuk berdua, itu hanya bila depannya ya atau tak. Sedangkan untuk hamzah sama nun hanya ada satu model saja, tidak ada tambahan di belakang. Oke. Sekarang dulu di surah Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira yang kami menyembah yang mana artinya? Bahasa Arabnya. Kami menyembah. Iyyaka na'budu. Na'budu. Na'budu, kami menyembah. Yang rumus kaminya di mana? Nah. Oke, nah sekarang kita rubah. Aku menyembah, gimana? A'budu. A'budu. Oke. Kalau dia satu jauh. Ya budu. Ya abudu. Oke. Ya abudu ya. Berarti nggak ada apa-apanya di belakang. Cukup ya saja depannya. Kemudian untuk mereka ini jauh tapi jamak. Ya buduna. Oke, ya buduna. Kalau sekarang kamu menyembah satu. Ta'budu. Apa? Ta'budu. Ta'budu. Sekarang kalian dekat tapi jauh jamak. Ta'budu. Ta'buduna. Oke, yang penting itu ya hurufnya ya, nun atau hamzah atau ya gitu saja. Tapi untuk barisnya tidak perlu berubah ya, barisnya tidak perlu berubah. Oke, sekarang ini kami kembali. Narji'u ya, pancingannya dulu narji'u. Kalau aku Arji'u. Arji'u. Kalau dia satu Yarji'u. Kalau mereka banyak jauh Yarji'una. Kalau kamu kembali satu orang Yarji'u. salah. Arji'u. Sekarang kalau kalian banyak. Ini kebetulan depannya pakai fathah, ya, vokalnya A. Sekarang kalau contohnya kami tadi ya, oke, nufsidu pakai U ya. Jadi nanti semuanya utama semua. Yang berganti hanya hurufnya, barisnya tidak perlu dirubah. Nih, harokat atau vokalnya tidak perlu berubah. Yang berganti hanya hurufnya saja. Oke, sekarang kalau aku Ufsidu. Jadi itu U-nya nggak perlu berubah. Yang penting itu hurufnya saja. Vokalnya nggak perlu dirubah. Nah, sekarang kalau dia satu. Yufsidu. Betul, yufsidu. Kalau mereka jamaknya. Yufsiduna. Yufsiduna. Kalau kamu satu. Tusiduna. Tidu. Iya. Kalian. Tusiduna. Nah, sekarang contoh yang kedua, melihat pakai dhamma juga. Jadi dhammanya tetap ya, dhammanya tetap, yang berganti hanya Nubsiru. Kami melihat. Kalau aku melihat. Usiru. Apa? Usiru. Usiru. Oke,
Oke, kalau dia satu. Yusiru. Betul. Sekarang mereka, jamak. Jauh, jamak. Siruna. Apa? Yusiruna. Siruna. Kamu satu. Lihat. Dekat. Yusiru. Apa? Tubsiru. Basiru. Nah, sekarang kalian banyak. Tubsiru. Yusiruna. Basiru. Nah, itu apa namanya? Ini catatannya ya. Yang di permulaannya di depan itu perubahannya hanya pada huruf. Nah, ini catatan penting, ini perubahan hanya pada huruf, tapi harokat atau vokalnya tidak berubah. Nah, oke, jadi kalau doma terus. Kalau fathah seperti tadi ya fathah terus, ya. Jangan dirubah itunya. Oke, nah butuh kami menyembah. Kalau aku menyembah apa tadi? Hak budu. Kalau dia menyembah? Ya. Ya budu. Kalau mereka menyembah? Ya buduna. Na'buduna. Kalau kamu satu menyembah? Na'budu. Tak budu. Kalian sekarang nih coba menyembah kalian. Tak buduna. Nah, oke, sekarang kasih tidak. Lah. Ya itu dah. Oke, sekarang tidaklah mereka menyembah gimana? Yuk. Tidaklah. La ta'buduna. Ta'buduna. Mereka loh ya, mereka di mana? Cari di sini. La ya'buduna. La ya'buduna. Ya, kalau mereka di sini nih. Tuh. Ya. Nah, tinggal diletakkan di sini ditambahlah. Jadi tidaklah mereka. Oke, sekarang. Ayo, tidaklah kalian, tapi kalian. La ta'buduna. 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 Oke, ya. Sekarang. Yo. Janganlah kalian menyembah. Kalian menyembah mana? Kalian menyembah yang mana? Kalian dulu. Cari di sini. Kalian. Ta'buduna. Oke. Terus yang berubah apa di sini? Janganlah. Jangan. Jadi gini, kalau tidak itu kan dia kalimat perintah ya. Tidak. Ya. Tapi kalau jangan itu sudah apa namanya imperatif ya. Jadi ada semacam betul-betul mengharuskan kepada lawan bicara untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, iya. jadi perubahannya itu tadi begini, adalah yang artinya tidak, adalah yang artinya jangan. Tidak sama jangan itu sama bahasa Arabnya. La ta'budu. Sama kayak bahasa Inggris no. Apa? La ta'budu. Sama ya. Oke, jadi tidak sama jangan itu sama bahasa Arabnya. Ya, jadi sama-sama lah, hanya ada sedikit perbedaan. Di fi'il. Begini, tahu perbedaannya di mana? Nun. Nunnya nggak ada. Nun hilang. Nunnya hilang. Jadi harus pakai nun. Kan kemarin itu. Ganti alif. Ya, alif itu bukan pengganti sebenarnya. Dia memang apa namanya kaidah penulisannya ketika nun hilang memang harus dikasih alif, bukan diganti, tapi dikasih alif. Itu cara penulisannya memang harus seperti itu. Nah gini, kalau kita kemarin tak itu untuk jauh atau dekat? Dekat. Untuk menunjukkan jamak itu namanya. Pak Ustadz tanya dulu dong. Yang terakhir itu janganlah gitu ya kan, lah juga jangan. Tapi tadi kan Pak Ustadz juga bilang ada ma kalau disambung dengan bi itu juga tidak ya. Dalam konteks ini nggak bisa ya, karena ini memang kita pakai la gitu ya. Jadi kalau ma itu nggak mungkin jangan. Pasti hanya tidak, mentoknya hanya tidak. Jadi kalau mau pengen jangan harus pakai la, nggak ada pilihan lain. Ya. Tapi kalau tidak itu bisa la, bisa ma. Oke. Tapi kalau jangan harus pakai la.
Oke, nah jadi ini dalam kalimat ini nih, yang untuk menunjukkan jauh untuk menunjukkan dekat yang mana? Nah, kemudian untuk menunjukkan jamak yang mana? Wow. Wow. Nah, nunnya kan nggak pernah kita sebutkan. Yang menunjukkan jamak bukan wawu nun tapi wawu, gitu kan? Saya pikir wow nun loh selama ini saya. Nah, coba mesti dua gitu, wow sama nun gitu. Slide-nya kita munculkan dulu. Nah, nah, coba tadi ketika saya ngasih rumus, ya itu untuk dekat apa jauh? Jauh. Jauh. Wawu untuk Jauh. wawu untuk jamak. Plural. Jamak. Kalau alif untuk berapa? Berdua. Nah, coba. Yang saya lingkari wawu nun atau wawunya saja? Oh iya, wow. Wawunya. Wawu kan? Kalau berdua, alif nun atau alifnya saja? Alif. Alif. Jadi gini, nunnya itu anggap saja sebagai pemanis. Oke. Ya, namanya pemanis itu ya kadang bisa ditambahkan, bisa enggak. Kayak kopi itu bisa kopi manis, bisa kopi pahit, gitu kan. Gula bisa ditinggalkan, tapi tetap mau pakai gula atau tidak tetap minum kopi. Gitu kan. Ya, sama. Nah seperti ini juga begitu. Asalkan dia jamak, wawunya yang kita pertahankan, nunnya itu bisa kita pakai, bisa kita buang. Ya, Tapi dalam pembacaannya harus dibaca nanya atau enggak ya? Namanya tak buduna, gitu tak budun, gitu. Oh ya, kalau untuk wakof ya apa yang ada aja. Kalau misalkan ada nunnya ya la ta'budun. Kalau nggak ada la ta'budu panjang. La ta'budu tetap panjang. Cuman nggak ada nunnya la ta'budu. Ya, oke. Jadi nunnya itu hanya sebagai pemanis. Kalau pemanis berarti dia bisa ada, bisa tidak ada. Ya, bisa ada, bisa tidak ada. Oke, sekarang kita coba. Kami kembali apa? Nah, Oke, aku kembali. Kita coba praktek lagi. Ini dari sini. Arji'un. Oke, sekarang kalau dia satu jauh. Yarji'un. Kalau mereka banyak jauh. Yarji'una. Kamu kembali, kamu satu. Tarji'un. Kalau kalian banyak, ada wawunya. Tarji'una. Coba kita bikin lagi nih kayak tadi. Ayo, bahasa Arabnya tidak La yarji'un. Yarji'una. Oke, la yarji'un. Jadi kita belajar yang puzzle ya. Jadi kayak bongkar pasang aja. La yarji'un. Baik. Kemudian kita rubah lagi. Masih tidak. Tapi kalian. La tarji'una. Oke, la tarji'un. Sekarang jangan. La tarji'un. Panjangin. Jangan la tarji'un. La tarji'un. La tarji'u. Gitu. La Tarji'un. Tapi kalau pendek itu nggak ada wawunya nanti. Oh ya. La tarji'un. tarji'un. Gitu. Oke, latihan pakai lagi. Coba. Kami merusak. Nufsidu. Aku merusak. Ufsidu. Dia satu. Yufsidu. Kalau mereka jamak. Yusiduna. Kalau kamu satu. Tufsidu. Kalian jamak. Tufsiduna. Sekarang tidak. Ayo. La yufsiduna. Yufsiduna. Kalau kalian tidak. La tufsiduna. Sekarang jangan. La tufsidu. Oke. La tufsidu. Nggak pakai ya.
Nah, seperti itu cara bikinnya. Jadi nanti kita akan akan menemui la yang artinya tidak dan la yang artinya jangan. Nah, kalau pengen tahu nih ayat ke-11 ini, coba. La tufsidu. Ini artinya la jangan apa tidak? Jangan. Jangan. Kenapa nih? Itu belakangnya nggak ada nun. Tufsidu. Ada nanya? Nggak ada kan? Ada Nah, itu nanti yang akan menentukan la-nya ini artinya tidak atau jangan. Nah, kalau masih ada nunnya ya tidak lagi. Nah, coba ini la-nya tidak atau jangan yang ini? Tidak. Tidak. Ya, kan masih ada nunnya kan? Masih Ya. ada nunnya. Banyak kalau tidak. Ini la yu'minun kemarin ya. Ya. La-nya tidak apa jangan? Tidak. Tidak, karena nunnya masih ada. Pemanisnya masih ada ya. Oke. Baik, sekarang kita tambah ayatnya dulu. Oh ya, satu lagi ya. Tanda isimnya belum, masih 2 aja. Jangan di tempat. Kita tambah lagi tanda isim. Sebentar. Nah, nggak kelihatan ya. Kemarin kan gini, untuk isim ada fi'il, ada harf. Ya. Kemudian kata di dalam bahasa Arab itu nggak akan lepas dari ini. Isim, fi'il, harf, isim, fi'il, harf. Nah, harf itu semacam kata sambung atau kata depan, preposisi ya, kata depan itu pasti. Nah, kemudian kata bantu Terbantu. semacam tadi itu B nggak ada artinya tapi harus ada bacanya. Nah, itu kata bantu. Kemudian fi'il itu kata kerja. Kata kerja itu ada 3 macam, untuk lampau, untuk sedang, Mudhari. dan perintah. Memang ada 3 macam. Mudhari. Ya, maldi, mudhari, amar. Maldi itu untuk lampau, mudhari itu sedang atau akan datang, perintah gitu. Jadi nggak usah kita pikirkan itu bagiannya ada berapa dulu. Yang penting salah satu atau di antara ciri dari fi'il atau kata kerja itu seperti yang tadi, perubahan-perubahan tadi yang kita praktekkan tadi, untuk mereka, kalian, aku, kami, yang kalau jauh pakai ya, kalau dekat pakai ta, kalau aku pakai hamzah, kalau kami pakai nun di depan. Kemudian kalau untuk jamak bisa ditambahkan wawu di belakang. Kalau untuk berdua bisa ditambahkan alif di belakang. Itu tadi yang kita praktekkan tadi itu adalah salah satu dari bentuk fi'il atau kata kerja. Kebetulan itu ada di tengah. Posisinya di sini. Mudhari. Jadi kata kerja untuk sedang atau akan datang. Nah, itu ya. Jadi pokoknya kalau ada bentuk tadi misalkan tufsidu, itu fi'il atau isim pasti fi'il ya. Pokoknya kalau ada ciri hamzah ya untuk jauh, tak untuk dekat, hamzah untuk aku, nun untuk kami, itu adalah untuk salah satu ciri dari kata kerja atau fi'il yang khususnya yang ini, yang sedang atau akan datang. Kemudian isim. Isim itu yang penting adalah dia selain harf dan selain fi'il, selain kata kerja. Sehingga sisanya, semua jenis kata yang tersisa, itu semuanya masuk isim. Ya, yang tersisa semuanya. Ini banyak anggotanya. Oke. Ini kemarin sudah kita share belum? Udah ya? Oke. Udah. Saya sampai lupa ini sudah atau belum. Nah, ya, ini ya, isim itu anggotanya banyak, paling banyak, sifat dan seterusnya. Tapi kalau hanya berhenti di sini, kita hanya mengandalkan makna, kita hanya mengandalkan arti, baru kita bisa mengidentifikasi apakah kata tersebut isim, fi'il atau hal. Padahal untuk sekedar mencari atau mengidentifikasi apakah dia isim atau bukan, cukup bisa dikenali dengan tanda-tanda fisiknya, yaitu ciri-ciri luarnya, ciri-ciri lahiriahnya. Tanpa harus kita tahu maknanya atau artinya pun, kita sudah bisa untuk mengidentifikasi bahwa dia pasti isim. Yang pertama, isim itu adalah
tanda yang pertama ada tanwin. Tanwin itu adalah baris dua ya, double di belakang. Seperti kemarin ya. Jadi rasulun, rasulun, rasulullah. Yang kedua ada alnya. Ada alnya di depan. Nah, seperti kemarin yang sudah kita bahas bahwa itu al sama tanwin itu tidak bisa bareng-bareng ya, tidak bisa bareng-bareng. Harus ambil salah satunya. Kalau memang ambil al ya al saja, nggak boleh ada tanwin. Kalau mau tanwin saja, nggak usah ada al. Jadi memang tidak pernah bisa bareng-bareng muncul bersamaan di dalam kata yang sama. Oke. Itu Yang ini belum di-share, Pak Ustadz. Yang ini belum ya? Oh, yang AA tanda-tanda takwin, tanda tambah itu isim itu belum di-share. Oh iya, nanti makanya kita lengkapi segera biar saya share. Ya, biar tidak penggal-penggal ya. Biar tidak penggal-penggal jadi ya kemarin kita share cuman fiilnya aja ya, isim fiil Iya. Sama yang tadi Pak Ustadz buat kebetan. Yang mereka, kamu, mereka, ya. Perubahan. Ya, kalau nanti sampai besok nggak dikirim, nanti saya diingatkan. Karena suka lupa. Baik. Nah, ciri isim secara fisik itu cuma 4 sebenarnya. Tinggal separuh lagi, tinggal 2 lagi ya. 1, yang ketiga. Nah ini. Jadi huruf itu banyak. Nah, tapi ada satu jenis, satu kelompok maksudnya, satu kelompok huruf yang dia khusus spesialis sebagai kata depan, macam preposisi ya. Dia kata depan. Dan kata depan itu ada yang di atas tuh, min, ila, an, ala, fika gitu ya. Oke. Ini yang sering ya, min artinya apa? Min dari ila Atas. Ada. kepada Ada. an apa an? Apakah? Bisa dari, bisa tentang. Ya, an itu bisa dari, bisa tentang. Kemudian ala apa artinya ala kemarin? Atas. Kalau fi apa fi artinya? Di dalam. Di dalam. Kalau di bi apa artinya bi? Bagi. Dengan. Dengan kata pertama yang kita kenal bismillah. Ka. Kamu. Itu kamu. Seperti. Kalau di belakang ka itu artinya kamu, tapi kalau ka di depan, kata depan itu adalah artinya seperti. Seperti. Oh, kama. Seperti kama sali. Kalau ka-nya di depan artinya seperti. Li. Nah, li apa artinya? Bagi. Kalau hatta sehingga atau sampai. Mul atau mundu artinya sejak. Kalau rubah banyak, kebanyakan atau banyak. Jadi ini adalah huruf jar khusus kata yang digunakan sebagai kata depan atau macam preposisi. Nah, kenapa ini menjadi tanda dari isim? Karena sesudahnya ini semua, kalau ada kita dapatkan min atau kita dapatkan atau yang lain-lain, itu sesudahnya pasti isim. Ya, sesudahnya itu pasti isim, tidak bisa diikuti. Jadi kata-kata ini, kata-kata depan ini tidak bisa diikuti selain isim. Karena kepastiannya seperti itu sehingga kata-kata depan ini menjadi pertanda adanya isim di sana. Nah, contoh. Oh, fisabilillah. Nah, ini ada fisabilillah ya. Coba kalau kita lihat. Fisabilillah itu ada berapa kata? 3. Ada 3 ya. Oke, sekarang ada fi, ada sabili, ada Allah. Kalau kita tanya, Allah ini isim bukan? Isim. Isim. Tanda isimnya apa? Ada al. Islam. Alif lam. Coba sabili. Sabili ini ada alnya nggak? Nggak ada. Tidak ada al. Ada tanwinnya nggak di belakang? Nggak ada. Tidak ada. Al tidak ada, tanwin tidak ada. Tapi kalau ditanya sabili ini fi'il atau isim? Isim. Apa cirinya? Setelah harf jar. Nah, jatuh setelah fi. Ini fi ada nih. Ya, jatuh setelah fi.
jatuh setelah harf jar atau kata depan. Nah, kemudian ini bisa ma'ihim. Ada berapa kata bisa ma'ihim? 3. 3. Ada bi, ada sam'i, ada Nih. him. Sekarang kalau dari belakang nih, him itu fi'il atau isim atau harf? Him. Isim. Artinya mereka. Isim. Him. Kenapa him itu isim? Kata ganti. Kata ganti. Kata ganti, betul ya, karena kata ganti. Sekarang yang tengah ini, sam'i. Kalau ditanyakan sam'i itu apakah ada al-nya? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Apakah sam'i yang ujung belakangnya ada tanwin? Sam'i? Tidak. Tidak ada. Tidak ada juga. Pertanyaannya yang lebih menukik lagi, sam'i itu fi'il atau isim atau harf? Isim. Isim ya. Isim. Apa? Bisa. Kenapa dia isim? Jatuh setelah harf jar. Oke, jatuh setelah harf mana harf jarnya? Bi. Nih Bi. ada bi ya di sini. Nah, jadi kalau ada harf jar sesudahnya itu pasti isim. Kita nggak perlu lagi melihat apakah ada alnya, apakah ada apa lagi? Ada tanwin. Nggak perlu ada tanwin. Kalau ada tanwin silahkan, tapi kalau nggak ada pun nggak usah dicari. Cukup dengan harf jar saja itu sudah cukup sebagai isim. Tidak perlu harus ada alnya, tidak harus ada tanwinnya. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa. Karena harf jar itu tidak alergi dengan tanwin, juga tidak alergi dengan al. Jadi bisa bersama-sama. Yang nggak bisa bersama-sama itu tanwin sama al. Sedangkan harf jar itu bisa ada alnya, bisa ada tanwinnya, silahkan, nggak apa-apa. Yang nggak bisa bersatu itu hanya nomor 1 sama nomor 2 saja yang kemarin. Al sama tanwin. Harf jar itu bisa bersahabat dengan tanwin, bisa bersahabat dengan al. Yang tidak bisa bersahabat hanya al sama tanwin. Al sama tanwin. Seperti yang itu ya Ustadz ya, min alfi syahri. Ya. Itu ada al. Oh bukan, ini alnya Oh beda. bukan, itu jadi satu kata ya? Ya. Memang ini aslinya alfi. Alfi. Oh. Bukan al Jadi sendiri. kalau itu kalau jadi kata jadi fiil berubah ya, bukan pakai Ya, nanti tinggal ditambah misalkan kalau dia mendengar yasma'una kayak gitu. gitu. Gayanya itu nanti kita bisa merubah-rubah dari fiil kita rubah jadi isim dan sebaliknya ya. Itu nanti ada caranya tersendiri. Nah, yang paling penting sekarang itu tahap pertama yang penting bisa mengidentifikasi dulu apakah dia isim atau fi'il. Kalau harf sih nggak perlu di ini kan ya. Pokoknya harf itu ya muter-muter di situ-situ aja. Kalau nggak min, ila, an, ala, terus ada kata sambung seperti buah, ada summa ya. Nah, itu saja. Oke, baik. Itu ciri isim yang ketiga, yaitu selalu kalau ada harf jar sesudahnya itu adalah pasti isim. Bisa ditangkap? Bisa. Lagi ditelaah Pak Ustadz. Kenapa? Lagi ditelaah. Lagi processing nih, lagi downloading. Lagi download. Lola loading lama. Muternya jangan lama. Nah, oke ya. Nanti kalau praktek lebih gampang, prakteknya lebih gampang. Teorinya itu kayaknya susah. Oke, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir nih ya, tanda isim yang terakhir. Tanda isim yang terakhir itu adalah mudhof. Mudhof itu secara harfiah dia diartikan dengan disandarkan atau digabungkan kepada isim sesudahnya. Kalau kita mau cari konversi dalam bahasa Indonesia itu kira-kira mungkin seperti tidak persis 100%, tapi agak mirip-mirip seperti kata majmu'. Jadi dua kata tapi punya satu kesatuan makna gitu ya, nggak bisa dipisah. Karena kalau dipisah nanti punya makna yang lain. Seperti kata rumah sakit itu kan dua kata, ketika kita ngomong rumah sakit ya kita paham. Tapi ketika dipisah rumah dan sakit itu seakan menjadi makna yang berbeda. Nah seperti itu kira-kira gambaran antara mudhof itu ya. Jadi disandarkan atau digabungkan kepada isim yang sesudahnya.
Atau juga mirip seperti kepemilikan ya, milik, posesif. Seperti buku saya. My book. Ya, my book. Jadi buku dan saya. Buku ya buku, saya ya saya. Tapi begitu disatukan buku saya berarti buku milik saya. Nah, sama seperti misalkan buku Ali. Ya buku Ali ya Ali, tapi begitu disatukan menjadi buku Ali berarti bukunya milik si Ali. Itu namanya digabungkan, sudah menjadi satu, bisa semacam kata majmuk, bisa juga semacam posesif, kepemilikan. Jadi kata yang pertama dimiliki oleh yang kedua. Nah, kenapa ini menjadi menjadi ciri dari isim? Karena isim yang mudhof, isim yang disandarkan itu ada beberapa larangan tertentu yang memang tidak boleh melekat. Ya, yang tadinya boleh, ketika dia mudhof menjadi harus dicopot semua, harus ditanggalkan semua. Apa itu? Jadi gini, isim yang mau disandarkan kepada isim seberikutnya itu tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada al. Ya, tidak boleh ada tanwin, juga tidak boleh ada al. Makanya dia menjadi salah satu ciri dari isim. Nah, contoh begini. Ini contoh ya, contoh yang gampang saja. Kalau ini bacanya apa ini? Rasul. Rasul. Isim bukan? Isim. Isim. Tanda isimnya apa? Ada tanwin. Tanwin kan? Oke. Allah, isim bukan? Isim. Isim. Tanda isimnya apa? Al. Kata Oke. Nah, ini masih bebas karena masih ada masih ada tulisan, masih berdiri sendiri-sendiri. Masih berdiri sendiri-sendiri masing-masing. Rasulun ya Rasul, Allah ya Allah. Jadi ini masih berdiri sendiri-sendiri. Nah, begitu disatukan, maka yang disandarkan itu yang depan ya. Yang kanan. Kata yang pertama. Itu yang namanya mudhof. Yang ini. Jadi yang mudhof itu yang pertama, yang sebelah kanan. Nggak boleh lun ya berarti ya? Kenapa? Nggak boleh lun jadinya. Betul. Jadi nggak boleh. Tadi kan larangannya nggak boleh ada, peraturannya tidak boleh ada tanwin atau tidak boleh ada al. Jadi kalau seandainya kita jumpai ada tanwinnya, maka tanwin harus kita copot. Oke. Kalau alnya harus kita copot. Ya. Nah jadinya begini nanti. Rasulullah. Tadi kan Rasulun ya, menjadi cuma satu. Nah, lun menjadi lu. Ya, yang tadinya lun menjadi lu, nggak boleh. Oke. Kemudian yang belakang nih. Tadi Allahu kan? Ya. Kemudian berubah menjadi ke bawah. Rasul. Ya, biasanya itu kita menggunakan analogi begini. Kalau itu kan istilahnya disandarkan, gitu kan? Yang disandarkan yang depan atau yang belakang? Yang disandarkan yang depan. Ya? Yang depan katanya. Depan. Berarti yang belakangnya yang diapain? Yang disandari. Disandari. Ya. Oke. Yang disandarkan itu yang depan, berarti yang di belakang itu yang disandari, gitu kan? Nah, kalau yang disandari itu tidak terlalu kuat, maka yang terjadi adalah kalau yang disandari itu nggak terlalu minder nih. Kalau nggak terlalu kuat, apa yang terjadi? Jatuh. Jatuh kemana? Bawah. Iya, jatuh ke bawah nih. Oke. Jatuhnya nggak ada jatuh ke atas, jatuh ke bawah. Itu Pak Ustadz, itu emang rumus apa karena kebetulan misalnya suku katanya yang belakang lebih sedikit daripada yang depan? Nggak juga ya? Anggap saja rumus. Rumus. Iya. Sebelum Rumus. kita mengenal bentuk jamak dan lain-lain, ini rumus. Oke. Ya. Jadi memang harus begitu. Jadi yang disandari harus berubahnya ke bawah. Nah, disandarkan.
Rusulun, Disandarkan, Rasul. jadinya ke bawah. Sekarang Oke, di contoh kedua, tadi berangkatnya dari tanwin. Anwin. Sekarang kita berangkatnya dari al, Oh, ya. Tadi kan dari tanwin. Ya. Kata yang disandarkan, peraturannya harus apa? Harus apa yang dicopot? tanwin. Disandarkan. Kalau ada tanwin, tanwin dilepas. Tinggal satu. Atau kalau ada apa lagi? Satu lagi? Alif. Kalau al, Al. Islam, ya, itu Al. juga dilepas. Copot. Sehingga nanti jadinya apa? Sama dong, Rasulullah. Rasulullah. juga jatuh. Oh, jatuh juga. Oke. Oh, Jadi kalau yang ini melepaskan tanwin, kalau ini melepaskan al. Oh, oke. Yang apa namanya, kata yang kedua sama-sama jatuh. Ya. Oke, itu ciri isim yang keempat, yaitu bisa disandarkan. Jadi kalau ditanya nih, yang sini aja. Rasulullahi, Allahi isim bukan? Allahi isim. isim. Kenapa? Apa cirinya kalau Allahi isim? Al. Ada Ada. al. Kemudian Rasulu isim bukan? Oh, isim. Masih mikir? Masih mikir. Rasulu isim. Oke. Isim ya? Isim. Isim. Tanda isimnya. Jangan mikir al sama tanwin lagi. Oh, Oke. Ini isim ya. Tanda isimnya apa? Tanda isimnya adalah bisa disandarkan ke belakang. oh. Tanda isimnya adalah bisa bersandar ke belakang, ke berikutnya. Lo tahu dari mana kalau ini yang depan ini nyandar ke belakang? Ini jatuh. Oh. Ya, enggak, pertanyaannya saya ulang. Rasulu isim atau fi'il? Isim. Isim. Ya, diingat pertanyaannya aja, jawabannya malah ikut nanti ya. Oke, isim bukan? Isim. Tanda isimnya apa? Bisa disandarkan. Iya, nggak apa-apa. Yang penting Tapi- paham dulu. tapi Bahasa. Ya? Cuman Pak Ustadz, kalau kita kalau di sini kan kelihatan before and after ya. Jadi Ya, ya. tadi kan diterangin. Cuma kalau kita misalnya yang sebelah kanan ditutup, gimana Jangan kita ditutup. bukanya itu? Memang Enggak. kalau untuk yang keempat ini harus buka spion kiri. Oh, Nah, kalau spionnya ditutup nggak bisa. oke. Memang harus buka spion. Nggak bisa. Nggak bisa berdiri sendiri ya. Harus di Oke. sebelah kirinya. Oke. Nah, jadi tadi isim ya. Tanda isimnya apa? Sandar. Bersandar. Taunya kalau nyender apa? Turun ke bawah. Turun ke Ya. bawah. Ini nggak Jatuh. apa-apa. Yang penting paham dulu. Mau istilah apa aja silakan. Yang penting pokoknya ini paham, ini terjadi penyandaran dari Rasul ke Allahi. Makanya di sini tidak dilarang ada al, juga dilarang ada tanwin. Sebagai Rasulullah. penanda, untuk memastikan bahwa dia bersandar nih, buktinya ada Allahnya jatuh. Isim yang kedua ini jatuh. Oke. Jadi kasroh. Ya, menjadi kasroh. Oke, bisa ya? Allah. Oke, sekarang kita lihat ayatnya dulu. Ini apa namanya? Ini mau tanya nih. Ini bacanya apa? Hadzaro. Hadzaro. Nggak usah nanya artinya ya. Nggak Ya. usah. Karena saya cuma mau nanya, Isim. ya isim fi'il atau harf. Isim fi'il atau harf. Isim. Hah? Isim. Ayo, buka spion, buka spion. Iya. Lihat spion. Udah. Isim lah, isim. Isim. Kenapa Isim. isim? Nggak ada kata depan. Ada. Nyender. Nyender ke belakangnya jadi kasroh. Mana? Tandanya bahwa dia nyender. Al-maut. Al-maut. Isi. Nah, mauti kan? Jatuh kan? Oh, Nah, ini yang dimaksud spion kiri. Oh.
Iya. Bukan spion ke belakang. Oh iya, ke belakang, Deng, bener. Iya, yang Iya. lihat spion masa lihat ke depan. Iya. Iya, jadi Oh, belakang, sebelah kiri ya. Nggak usah ke belakang kanan, ini kiri aja. Kalau kanan nggak ada apa-apa, kiri. Oke. agak. Oke, nah ini coba adani ya. Nih, saya mau tanya aja, adani fi'il atau isim? Ada. Ada Spion, A-nya, spion kanan kiri buka. Lihat. ada V tapinya tuh depannya. Ada V, V, betul. ada harf V. apa? Ya. Oh, afjar. Afjar. Nah, itu yang dimaksud spion kanan juga spion kiri. Oh iya iya, V. Batman ini. Jadi memang isim itu memang harus seperti itu. Kita nggak bisa kayak melihat kacamata kuda manteng ke depan, enggak. Ya, harus kanan kiri, harus nengok-nengok ya. Ya. Kanan kiri. Oke, itu isim. Baik, sekarang ayat yang ke-10. Marodun, ya, kita artikan yang ada di kotaknya. Marodun penyakit. Maradun penyakit. Kalau ditanya marodun fi'il atau isim? Penyakit. Itu isim. Ayo, Isim. jangan mikirin arti. Ya, Lihat ya, ya. fisiknya aja. Apa? Isim. Isim. Kenapa isim? Kenapa? Ada twin. Ada tanwin. Ya takwin. Arti mah nanti. Nggak Oh, ya. perlu. Kalau itu sekedar isim atau fi'il nggak perlu arti. Oke. Oke, marodun. Fa maka. Maka. Maka Maka zada telah menambahkan. Zada. telah menambahkan Marodun penyakit. Marodun penyakit. Fa maka. Maka. Zada telah menambahkan. Zada menambahkan Alimun yang pedih. Alimun yang pedih. Pedih itu maksudnya menyakitkan ya. Pedih itu maksudnya menyakitkan kayak luka kena garam gitu. Itu pedih banget. Nah, itu alim, sangat sakit, menyakitkan. Kanu mereka adalah. mereka adalah. Jadi kanu itu semacam kata bantu ya. Kata bantu dalam arti dia kata kerja bantu, macam to be. Kalau dalam bahasa Inggris itu semacam to be. Kanu mereka adalah. Kita ulang, alimun apa tadi artinya alimun? yang Yang menyakitkan pedih. Dia atau yang menyakitkan. Kanu Mereka adalah. yang menyebabkan makna mereka mana? Wow. 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 Ya, pokoknya wow itu ingat-ingat jamak. Plural. Cuma lebih dari 2. Kanu mereka adalah. Nah, sekarang yaklibuna untuk mereka atau kalian? Mereka. Nah, Oke, yaklibuna. Jadi meskipun kita belum tahu nih artinya, kita minimal tuh tahu oh ini mereka. Oh ini kalian. Kalau kita rubah menjadi kalian gimana? Takuna. Takzibuna. Kalau aku? Ibu. Aku ibu. Kalau kami? Nakdibu. Nakzibu. Ya, kalau kami nakzibu. Oke. Yakzibuna artinya mereka berdusta. Mereka. Yakzibuna mereka berdusta. Jadi kalau kalian berdusta, takzibuna. Oke, sekarang coba diharapkan mereka berdusta. Yakzinuna. Coba mereka berdusta. Yakdibuna. Mereka tidak berdusta. Yakdibuna. Layak Yakzibuna. Rubah lagi untuk orang dekat. Kalian berdusta. Tuh. Takzibuna. Kalian tidak berdusta. Yakdibuna. La takzibuna.
Sekarang awas, hati-hati. Janganlah kalian berdusta. La takfuru. Apa yang dihilangkan apa? Apa yang dihilangkan? Nun. Nun. Nunnya. Oke. Jadi la takdzibu. Nggak pakai na. Jadi remnya harus pakem. Kalau kebablasan nanti nanya muncul. La takdzibu. Nah, nggak boleh ya. Oke, sekarang coba sekali lagi sebelum kita gabung. Marodun apa artinya marodun? Penyakit. Penyakit. Fa apa artinya fa? Maka Zada Telah menambahkan menambahkan alima Pedih. yang menyakitkan. pedih ya, pedih gitu aja biar simpel. Pedih kanu Mereka adalah adalah ya kuzibuna mereka Mereka berdusta. mereka mendustakan. Nggak pakai telah ya, nggak boleh, nggak usah pakai telah. Mereka mendustakan atau mereka berdusta. Baik, sekarang dari depan. Fi di Ya. dalam lubi Hati. kalbu mereka, kalau digabungkan fi qulubihim Di dalam hati mereka. mereka Dalam hati. Mereka. marodun ada penyakit, Ada penyakit. fa maka zadahumullahu. Gimana ngartikannya kemarin? Kalau ada kata Allah. tiga, nanti subjeknya harus kita gabungkan. Fazadahumullahu Maka Allah Allah Menambahkan mereka. maka Maka Allah ya. Allah menambahkan mereka. mereka. Kita ulang. Maka Allah Allah menambahkan menambahkan pada mereka marodan Penyakit. Penyakit. wa Dan dan lahum bagi mereka azabun Azab. siksa Siksa. alimun Yang yang pedih. pedih pedih. bi Dengan dengan ma apa yang Apa yang ragu-ragu apa yang apa tidak gitu, ragu-ragu. Nadanya rendah gitu loh. Ragu-ragu. Jadi kalau rendah kan enak tuh gampang nariknya. Oke, kamu mereka adalah adalah karena yang diguna. Mereka mereka Berdusta. Nah, jadi gimana? Agak panjang. Ya, Di qulubihim maradun. di dalam hati dalam mereka mereka ada Maradun. penyakit. ada penyakit. Penyakit. Fazadahumullahu maradan. maka Maka Allah Allah akan menambahkan mereka penyakit. Jadi, maksudnya ini orang munafik ya. Orang munafik yang kemudian pura-pura Islam, kemudian begitu bohong lagi. Di dalam hati mereka sudah ada penyakit munafik tadi. Makanya kemudian fazadahumullahu marada. Allah tambah sekalian penyakitnya makin parah. Penyakit ini yang penyakit hati ya. Penyakit hatinya ditambahkan sehingga makin tebal itunya. Kemunafikannya. Nah, sehingga nanti pada endingnya nanti di akhirat walahum adzabun alim. dan Dan bagi bagi mereka siksa yang siksa pedih. yang pedih Bima kanu yakdzibuna Nah, Dengan dengan apa yang apa yang mereka dustakan. dustakan. Jadi mereka dengan berdusta. apa yang mereka berdusta. Mereka dusta. Mana Ustaz? Yang mereka kanunya jadi nggak dibaca, apa nggak Iya, diartikan? betul. Tadi kan kata kerja bantu. Karena kata Ya, dia hanya berfungsi sebagai kata kerja bantu, macam to be ya. Dia Iya. yang diambil itu adalah bentuk lampaunya. Jadi kanu itu kayak misalkan kalau dari are ke were ya, dari biasa ke bentuk past. Jadi Itu yang mereka diambil. telah berdusta gitu dengan mereka apa yang telah dustakan. yang telah dusta. Jadi di dalam hati mereka sudah ada penyakit, fazadahumullahu maradan, maka Allah menambah penyakit lagi kepada mereka. Sehingga pada akhirnya nanti walahum adzabun alimun, bagi mereka
akan mendapatkan siksa yang pedih yang sangat menyakitkan bima kanu yaktubun, dengan apa yang mereka telah mereka terpisahkan. Apa? Oke. Pak Ustadz, Jadi, umpamanya ya, maaf Pak Ustadz, kalau umpamanya pakai kana gitu, artinya jadi berbuah ya Ustadz ya, kalau bima yakzibun. maksudnya nggak Kalau pakai umpamanya kanan. pakai kana ya. Kalau nggak pakai kanan berarti untuk waktu akan datang. Oh, Jadi ini gabungan. Jadi ini macam past continuous, ya, past continuous. Past ya future ya continuous. Jadi kanunya ini pastnya masa lalu. Yakzibunnya, Yang dibun itu bisa untuk present, bisa untuk future yang bermakna continuous. Jadi ini kalau digabungkan dimakan yakzibun dengan apa yang selalu mereka dustakan. Selalu itu sekarang dan akan datang. Kalau kita ambil kanunya saja ini lampau. Tapi kalau yang ribun itu sekarang dan akan datang. Berarti di sini digabung semua. Lampaunya ada, sekarangnya ada, akan datangnya ada. Jadi ini apa namanya ini? Perfect continuous apa? Rangkap semua ada di situ. Oke. Jadi perfect continuous tense. Perfect continuous. continuous. Ya, perfect continuous. Jadi past perfect continuous, past perfect Ya. continuous. Past perfect continuous. Ini semuanya ada di situ. Jadi artinya kejadian seperti ini bukan hanya di masa lalu saja, bukan hanya di masa lalu. Sekarang pun ada dan nanti pun setelah masa kita pun ada. Selama dunia ya Pak, selama alam semesta ini masih berputar, seperti ini pasti terus ada, ya. Terus selalu ada. Oke, Makanya baik. dalam Quran tuh banyak kanu, kana, berarti itu masih terjadi sampai kapanpun manusia ini ada ya. Ya, jadi nanti kalau grammar kita udah bagus, ya, itu makin bisa menikmati kita itu apa isyarat apa yang Allah berikan ke kita itu apa. Kalau kita baca terjemah itu hanya sebagian, sepenggal, karena tidak mewakili secara keseluruhan. Tapi kalau kita sudah tahu sendiri tentang grammarnya, itu makin enak. Ternyata Meresapi. Iya, meresapi dan ini banyak isyarat Allah yang ada di dalam ayat-ayat itu yang tidak semuanya bisa tercover dalam terjemahan yang ringkas. Iya, betul. Hal-hal yang bisa kita gali sendiri, kita kembangkan sendiri. Ya seperti ini kanu yang dibun kan kalau terjemahnya apa yang mereka dustakan gitu. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh nanti kalau kita sudah mengenal secara khusus tentang bentuk-bentuk kata kerja lampau, bentuk-bentuk kata kerja sedang atau akan datang, berikut ketika digabungkan nanti menjadi seperti apa, nah itu ada efek-efek tersendiri. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Pelan-pelan nanti kita mengenal ini dulu isim fi'il dan harf. Terima kasih juga pertanyaannya. Oke, baik mungkin itu dulu ya. Jangan banyak-banyak nanti panas nanti. Udah ngebul nih Pak Ustadz. Udah. Udah ngebul. Saya dari tadi nunggu asap. Enggak asap ya. Kita diulang lagi jadinya. Alhamdulillah ya Bunda cantik kita. Jangan lupa share ya Pak Ustadz. Oh iya betul, jangan lupa share benar. Pokoknya saya diingetin banyak orang nggak apa-apa. Iya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita doa dulu sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Quran waj'alhu lana wara Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu alaihi wa
wa wajah hujan ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Jazakallah khairan katsira, Pak wabarakatuh. Ustadz. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Terima kasih teman-teman. Ustadz. Terima kasih semua ya. Alhamdulillah. Sampai Paham. ketemu Terima lagi kasih ya. minggu depan. Yo. Kamis jadi kita libur ya Bunda Santi. Libur, Mulai. asik. Ya. Jadi kita Selasa siang deh pokoknya Ya udah, gabung. jadi Ani enak. aku izin ya minggu depan nih. Oh iya. Oke Lis. Oke. Oke pamit ya. Ketemu. Terima kasih. Jumat masih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Sampai Jumat. Jumat. Jumat ya. Prester Jumat.